Oke, kita sekarang masuk ke pokok bahasan baru ya, yaitu akar sebagai lanjutan dari materi pangkat atau eksponen. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini definisinya. Jadi akar adalah salah satu operasi aljabar yang nilainya merupakan hasil dari perkalian suatu bilangan yang sama atau bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Sebenarnya ini kebalikan dari pangkat kemarin ya. Jadi misalnya katakanlah saya itu mau memangkatkan misalnya 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 ya. Kalau seandainya saya mau mencari nilai 2 ini, gimana caranya? Jadi tinggal berapa kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi nilainya itu sama dengan akar pangkat 2 dari 4 atau sama dengan 2 gitu ya. Atau misalnya katakanlah gini, 3 pangkat 3 ya sama dengan 27. Misalnya berapa dipangkatkan 3 sama dengan 27 misalnya kayak gitu ya. Nah caranya adalah kita mengakarkan 27 ini. Jadi akar 27, tapi ini kalau ini kuadrat ya, ini pangkat 3. Nah akar pangkat 3 dari 27 adalah di 3 kayak gitu ya. Jadi ini kebalikan dari pangkat atau eksponen. Dia hanya mencari bagian bawah ya. Nanti kalau bagian atasnya dicari dengan logaritma. Nah nanti setelah video ini baru teman-teman langsung masuk ke logaritma karena ada hubungannya nanti ya. Jadi akar itu sebenarnya mencari bilangan yang di bawah ini. Kalau logaritma mencari bilangan yang pangkatnya ini, yang 2 ini atau yang 3 gitu ya. Oke lanjut. Nah ini ada sifat-sifat akar ya. Ini saya terangkan dulu sebelum masuk ke contoh soal. Jadi misalnya ada akar pangkat n a kali b yang di dalamnya ada a kali b, itu kita bisa pecah. Jadi bisa akar a, akar pangkat n dari a dikali akar pangkat n dari b, bisa dipecah. Begitu pula waktu dibagi ya. Nah yang nomor 3 ini uniknya ya. Jadi selama ini kita hanya belajar perpangkatan itu hanya bilangan tunggal saja, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 3 pangkat 5, 10 pangkat 4, nah kayak gitu ya. Bilangan pangkatnya itu tetap maksudnya bilangan bulat ya. Sebenarnya kalau kita perluas definisi pangkat, sebenarnya pangkat itu juga bisa pecahan ya. Kita bisa lihat dari sini, misalnya akar pangkat n dari a pangkat m, nah itu sama dengan a pangkat m bagi n. Jadi gini, jadi misalnya 2 pangkat 3 saya akar pangkat 2 itu sama dengan apa, 2 pangkat 3 per 2 gini ya, 2 pangkat 3 per 2. Nah, gimana kalau akar pangkat 3 dari 4 ya, itu sama aja 4 pangkat berapa ini, pangkat 1 ya, pangkat 1 per 3. Nah, gitu bisa ya. Nah rumus di atas sama artinya dengan a pangkat m bagi n dikalikan n sama dengan a pangkat m. Jadi ini bisa dikalikan ya.
bisa dikalikan. Contohnya gini, misalnya contoh ini aja ya, 4 kan bisa saya modifikasi lagi 2 pangkat 2, artinya dipangkatkan sepertiga. Ini pengalinya bisa dikalikan sama dengan 2 pangkat 2 per 3, itu sama aja ya, sama aja. Kemudian ini bisa dibalikkan, jadi dari A akar N pangkat M, sebenarnya M itu bisa dibalik, ditaruh ke depan. Nah, kalau yang ini N-nya ditaruh ke belakang ya, jadi M bagi N. Kalau ini ditaruh ke depan, jadi N bagi N, ya sama aja. Kalau akar pangkat N dari A itu diakarkan lagi, ini bisa dikali juga, M kali N, sebenarnya sama kayak ini. Loh, kenapa sama? Karena sejatinya akar itu juga pangkat. Jadi mengakarkan sesuatu yang sudah berakar ruwet ya, mengakarkan sesuatu yang sudah ada akarnya di dalam, itu bisa dikali ya, M kali itu ya, jadi itu. Kemudian apa lagi nih, M akar pangkat M dari A lalu kita pangkatkan dengan N, N-nya bisa masuk. Nah, itu rumus ini sama artinya dengan M akar pangkat M dari A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N. Kok bisa? Ini kan sebenarnya kita bisa ubah jadi A pangkat M per M kan gitu, dipangkatkan M ya, sama dengan A pangkat N per M kali M, dicoret jadi A pangkat N, sama aja ya. Kemudian kalau setiap akar itu dikasih konstanta, dikalikan konstanta, itu juga boleh ya. Misalnya akar A pangkat N, akar pangkat M dari A pangkat N ya sama dengan K kali M, ini yang ini bisa dikalikan K, ini juga bisa dikalikan K. Tapi syaratnya nilai K-nya itu harus sama, jadi depan dan belakang ini harus sama, nggak boleh berbeda. Jadi misalnya katakanlah 2, nah ini ya, misalnya kita kembali ke sini, misalnya 2 kuadrat di akar pangkat 3 ya kan, kayak gini, itu sama dengan gimana? Kalau kita kalikan 2, ini kalikan 2, sama aja. Akar pangkat 6 dari 2 pangkat 4, nah itu sama artinya. Ini dengan mana ini? Ini sama, jadi bisa disederhanakan ya. Kok bisa? Ya bisa saja kan, ini kan pada dasarnya pangkat pecahan. Jadi misalnya 2 pangkat 4 per 6 kan gitu, kalau kita arahkan ke bilangan pangkat bukan akar. Nah kalau ini pecahan, itu kan bisa kita sederhanakan juga ya. Misalnya keliru ya, ini 3 ya, ini 2, sorry. Berarti yang di sini maksud saya ini nih. Jadi 2 pangkat 2 per 3 dengan 2 pangkat 4 per 6. 2 per 3 apakah sama dengan 4 per 6? Sama ya, betul. Kenapa? Karena bisa disederhanakan, 4 bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 2 per 3, sama aja. Begitu pula ini, kalau nomor 7 dikali, nomor 8 dibagi ya, sama aja. Tapi dengan catatan M dan N habis dibagi dengan konstanta itu, jadi nggak bisa nggak bisa memilih K yang tidak habis ya, harus habis dibagi dengan K. Oke, kita langsung masuk contoh soal aja ya, biar nggak susah.
Oke, kita masuk ke contoh. Nah, kalau seandainya teman-teman menemui hal seperti ini kita jadikan pecahan aja semua ya. Pangkatnya dijadikan pecahan. Misalnya kayak gini. X pangkat minus 3/2. Terus Y-nya pangkat berapa? 2/3 ya. Bagi Y pangkat 1/3 sama X pangkat 1/2 gitu ya. Dimana X 36, Y 125. Nah sekarang kita cek X itu 36. Nah ini kan kita pangkatkan min 3/2 sama 1/2. Supaya pecahannya hilang berarti 36 ini kita harus dalam bentuk kuadrat. Kenapa? Supaya duanya bisa hilang. Kita mengambil rumus yang atau sifat yang nomor 3. Jadi kalau pecahan kita kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya, nanti kan n-nya bisa hilang. Sama kayak ini. Jadi 36 itu sebenarnya berapa kuadrat kan gitu. Berapa? 6 ya. 6 kuadrat 36. Sedangkan Y itu kan seperti penyebutnya 3 ya, ada 1/3 ada 2/3, jadi dipangkatkan 3 biar 3-nya hilang. Jadi 125 itu berapa pangkat 3? Berapa? 5 ya. 5 kali 5 25, 25 kali 5 terus 25 pas. Jadi kalau kita masukkan jadi 6 kuadrat minus 3/2 kan gitu. Nah kayak gini. Ini kan sama artinya kayak yang sifat nomor 3 ya. Dikalikan dengan 5 pangkat 3 pangkatkan 2/3 per 6 kuadrat dipangkatkan 1/3 kurangi 5 bukan ya, ini Y ya. 5 pangkat 3 ini yang 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kurangi X nya 6 kuadrat dipangkatkan 1/2. Ini coret, jadi 6 pangkat minus 3 dikali ini dicoret 5 kuadrat kan gitu ya, dibagi berapa ini dicoret juga jadi 5 pangkat 1 ya, 5 ini juga dicoret jadi berapa? 6 pangkat 1 6. Nah ini mulai kebentuk ya, mulai jauh lebih sederhana. Nah kemudian kita langsung hitung satu persatu ya. Jadi ini karena minus, berarti kan minus itu sama aja 1/begini begini ya. Nah kita lepasin aja dari 5 min 6 min 1, jadi min 1 5 kuadrat. Nah, ini ya sama dengan 1/6 pangkat 3 berapa? 216 dikali 25 per min 1 berarti sama dengan 25 per 216, ini kasih minus, selesai ya. Ya gitu triknya begitu, jadi disamakan dengan penyebutnya supaya penyebutnya bisa kecoret terus hilang, jadi lebih mudah ya. Oke lanjut. Nah ini persamaan juga ya. Oke, kita ubah bentuk akar ini jadi bentuk pangkat ya, sifat nomor 3. Jadi sama aja, ini kan kalau nggak ada apa-apanya di depan berarti ini 2 ya, ini kuadrat, jadi sama aja 8 3x 3 min E 3 min X per 2 ya, sama dengan 4 2 1 min 2x pangkat 2 pangkat 1 min 2x. Nah 8 ini kan
pangkat ini 2 pangkat 3 ya. Ini 2 pangkat 3. Kita jadikan 2 saja ya. Jadi ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 min X per 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 min 2X. Ingat, kalau dikali bilangan pokoknya sama, ini tinggal dijumlah jadi 2 pangkat 2 plus 1 min 2X. Ini sama aja sifar nomor 3 yang ini. Jadi tinggal dikali ya. 2 pangkat 3 dikali 3 min X per 2. Sama dengan berapa? 2 pangkat sifar distributif ya. 9 min 3X per 2 sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 di 3 min 2X. Ini sudah sama, berarti kita ambil yang eksponen aja. Jadi 9 min 3X per 2 sama dengan 3 min 2X. Kalikan ya, 9 min 3X sama dengan 2 kali 3 min 2X. 9 min 3X sama dengan 2 kali 3, 6 ya. Kurangi 2 kali 2, 4X. Nah, tinggal pindah ruas ya. 9, 6 pindah ke kiri, min 6 sama dengan 3X pindah ke kanan, plus 3X ya, min 4. 9 min 6, 3, 3X min 4X, min X. Berarti X nya sama dengan, kita lempar ke kiri, jadi minus. Selesai. Nggak susah ya, nggak susah. Oke, kita lanjut. Nah ini, oke, 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat minus sepertiga sama dengan 4X. Oke, kita coba ya. Jadi 2 ini kan sama aja begini. 2 pangkat setengah ya ditambah 2 pangkat sepertiga per 1/2 pangkat setengah kan gitu ya, karena minus kan 1/, ya, ditambah 1/2 pangkat sepertiga sama dengan 4 ya. 4 itu 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X ya. Jadi nanti kita ini ya, kita samakan atas dengan bawah ya. Jadi kita sederhanakan ini sehingga kita membandingkan ininya bilangan yang atas ini ya. Jadi begini, 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi, nah ini kita kali ya, 2 pangkat setengah kali 2 pangkat sepertiga ulang ya, 2 pangkat setengah kali 2 pangkat sepertiga kan itu ya, per 2 pangkat sepertiga ditambah 2 pangkat setengah. Nah gini ya, sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi ya. Nah, ini pembagian ini dibagi dengan sebuah pecahan, berarti kan sama aja dikali tapi pecahnya dibalik. Jadi gini, 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dikali ini tapi dibalik, 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga per
2 pangkat sepertiga ditambah 2 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X, berarti sama aja dikali ya, 2 pangkat 2 X sama dengan, nah lihat ini dengan ini sama nggak? Sama ya, walaupun penjumlahnya berbeda. Yang satu 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat sepertiga, yang satu 2 pangkat sepertiga tambah 2 pangkat setengah. Karena plus itu punya sifat komutatif, artinya sama ya nilainya ya. Apa itu sifat komutatif? Lihat di video sebelumnya ya. Lalu kita coret, jadi hasil akhirnya gimana? 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga sama dengan 2 pangkat 2 X. Bilangan pokoknya sama, berarti kita tinggal jumlah ya. 2 pangkat setengah plus sepertiga sama dengan 2 pangkat 2 X ya. Setengah tambah sepertiga kita buat 6 aja ya penyebutnya. 6 bagi 2 3 ya, 3 kali 1 3, 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2 sama dengan 2 pangkat 2 X. 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 2 X. Akhirnya kita membandingkan angka atasnya aja ya, sama seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi 5 per 6 sama dengan 2X. X nya sama dengan, tinggal kita bagi 2 ya, kita bagi 2 juga. 5 ini coret ya, X ya. 5 bagi 6 dibagi 2, 5 bagi 6 dikali setengah sama aja ya, balik. Jadi 5 per 12 hasilnya, X nya ya. Gak susah ya, asal kita mematuhi sifat-sifat akar, insya Allah tidak susah ya. Nah sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, termasuk merasionalkan ya. Jadi gini, ini salah satu sifat operasi. Jadi katakanlah gini, ini B akar A ditambah C akar A, itu B dan C nya itu bisa dijumlah, dikelompokkan jadi satu, akar A nya. Jadi seperti sifat distributif, karena pada dasarnya B akar A itu pengali saja, artinya B kali akar A, C akar A, C kali akar A. Oleh karena itu poin yang sama, komponen yang sama, akar A ini bisa dikelompokkan, terus di dalamnya bisa dikurung B plus C. Begitu pula waktu ini ya minus ya, operasinya minus, plus dan minus sama aja. Kemudian perkalian bentuk akar. Perkalian bentuk akar itu bisa kita kalikan satu-satu ya. A kali C, misalnya A akar B kali C akar D, A kali C nya dikali, yang akarnya juga dikali juga, sama aja. Jadi kalau ya kayak gini sama aja, 2 kali 3 6, akar 7 kali 5 35, 6 akar 35, sama aja ya. Nah ini menarik akar kuadrat, jadi sebenarnya itu bisa disederhanakan ya. Jadi akar A plus B plus 2 akar AB sama dengan akar A plus akar B, sama aja ya. Termasuk pula yang akar A minus akar B, tapi di sini harus minus ya sebelum angka 2. Jadi dari sebelah kiri bisa nilainya sama dengan yang sebelah kanan ya, ini ingat-ingat. Kemudian merasionalkan bentuk akar. Kalau merasionalkan bentuk akar begini, dalam sebuah pecahan itu jangan sampai di penyebutnya bentuknya akar, jadi harus kita rasionalkan. Caranya kita harus mengalihkan dengan sesamanya. Jadi kalau akar B kita kalikan dengan akar B. Kenapa? Supaya akar B kali akar B kan sama dengan B ya. Nah, karena di penyebutnya kita kalikan akar B, atas tentu harus akar B biar sama. Kalau
Kenapa atas juga harus dikali? Karena supaya jadi 1, akar B bagi akar B kan 1 kali bilangan berapapun kan kembali lagi ke AA dibagi akar B, gitu ya. Termasuk yang bawah, kalau akar B ditambah akar C supaya akarnya hilang, ya kita kalikan dengan sesamanya, cuma beda tanda gitu aja. Ini merujuk pada rumus selisih kuadrat itu. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B, gitu ya. Kalau A nya itu dalam bentuk kuadrat, itu sama dengan kalau kita kalikan sesamanya tapi dijumlah atau dikurangi berlawanan dengan tandanya, maka setiap bilangan yang ada di sini kita bisa kuadratkan. Otomatis kalau akar bisa hilang akarnya, gitu ya. Memanfaatkan sifat ini. Itu kalau akar pangkat 2 ya, akar kuadrat. Kalau pangkat 3 sama aja, tapi modelnya harus dikalikan akar B kuadrat akar pangkat 3 kurangi akar BC pangkat 3 ditambah akar C kuadrat akar pangkat 3 dari C kuadrat, gitu ya. Ini sama aja, jadi ini dikalikan yang bisa membuat B dan C ini bisa hilang akar pangkat 3-nya ya. Oke, supaya nggak bingung kita langsung masuk ke soal ya. 5 per akar 7, nah, kita rasionalkan, tinggal dikalikan akar 7 per akar 7. Sebenarnya kalau dibuat merasionalkannya, dibuat stepnya step by step, itu begini. 5 per akar 7 itu kan bisa saya buat begini ya, dikali 1. Nah, gini. Sama aja ya, sesuatu kali dikali 1 kan sama, banyak sama dengan 5 per akar 7 ya, sorry, dikali 1. Ini saya pecah jadi akar 7 per akar 7, boleh ya. Kenapa akar 7 per akar 7? Karena penyebutnya akar 7 biar rasional, gitu ya. Akar 7 kali akar 7, atau kita kalikan satu-satu. 5 kali akar 7 dikali akar 7. Nah, gini ya. Akar 7 kali akar 7 ya 7 ya. 5 akar 7 ya 5 akar 7. Nah, selesai. Atau saya bisa bilang 5 per 7 akar 7. Nah, ini juga boleh ya. Oke, sekarang agak lebih kompleks. Mulai modelnya begini ya. 3 per 2 min akar 3. Jadi kita kalikan dengan lawannya dari minus, jadi plus, tapi sama, 2 juga 2, akar 3 juga akar, atas juga sama 2 plus akar. Nah, kayak gini, sama aja, lihat ya, tadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B, samanya dikurangi, cuma nilai masing-masing A dan B nya dikuadratkan, jadi 2 kuadrat jadi berapa? Ya, lurus. 2 kuadrat berapa? 4 ya, dikurangi akar 3 dikuadratkan ya, atasnya tinggal dikali 3 kali 2 plus akar 4 kurangi 3 1 ya, sesuatu ya, suatu angka di bagian 1 kan kembali lagi ke angka itu sendiri, jadi 3 2 plus akar 3. Kalau kita kalikan lagi jadi berapa? 3 kali 2 6 ditambah 3 akar 3. Selesai.
Nggak susah ya, nggak susah, pasti bisa, teman-teman di rumah pasti bisa. Nah itu tadi bilangan bulat ya depannya. Gimana kalau bilangan akar juga? Sama saja sebenarnya, tinggal kita kali dengan apa sesamanya, akar 5 plus akar 7, sama bilangannya tapi dibuat berlainan tandanya, karena bawah akar 5 plus akar 7, atasnya akar 5 plus akar 7. 5 ini ya, A plus B A min B. Kalau kita kali berarti kita kuadratin satu-satu, sama dengan akar 5 kali akar 5, 5, akar 7 kali akar 7 minus tuh, tinggal kali 2 kali akar 5 plus akar 5 kurangi 7 minus 2, 2 akar 5 plus akar 7 per minus 2 sama minus 2 bisa dicoret ya, jadi sama dengan minus akar 5 plus akar 7, atau sama dengan minus akar 5 min akar 7, selesai. Min ya, sama aja teman-teman, sama aja, nggak ada bedanya sama yang tadi ya. Oke, nah ini mau menarik akar kuadratnya kalau mau ini. Jadi gini, ini supaya mirip dengan model nomor 3 ini, kita harus keluarkan duanya ini ya. Jadi kalau saya sederhanakan jadi begini, 5 plus kita keluarkan duanya. Caranya yang di dalam kita bagi 4 ya, sama aja gini, 24 itu kan 4 kali 6 gitu ya, sama dengan akar 5 plus akar 4 dikali akar 6 kan gitu ya, sesuai dengan rumus yang sifat akar yang tadi ya. Coba kalian pause atau kalian kembali lagi ke sifat bentuk akar yang tadi. Jadi kan kita bisa kali tuh ya, akar 4 itu berapa? 2 ya, jadi akar 5 plus 2 akar 6. Nah baru mirip sama nomor 3. Sekarang kita main tebak-tebakan ini, dikali hasilnya 6 dijumlah hasilnya 5, apa itu? 2 dan 3 ya. Jadi akar 2 plus 3 ditambah 2 akar 2 kali 3, sama aja akar 2 ditambah akar 3, selesai itu ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan bentuk nomor 3 disesuaikan, tinggal yang pengalinya dibagi dengan 4, jadi 4-nya keluar dari akar jadi 2. Kalau 2 mirip dengan sifat nomor 3 gitu ya. Oke, kalau ini akar pangkat 3 ya, jadi kita kalikan dengan ini. Kalau menurut rumus ya, kita kalikan dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat. B kuadrat B nya di sini 5, berarti akar pangkat 3 dari 25 ditambah akar pangkat 3 dari, kita kalikan 5 kali 2 10 ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat 2 kuadrat 4 ya. Yang atas mengikuti yang bawah. Sama dengan B kurangi C, 5 kurangi 2
3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 25 ditambah akar pangkat 3 dari 10 ditambah akar pangkat 3 dari 4. Nah, ini 5 kurangi 2 berapa? 3 ya. 3 akar pangkat 3 dari 25 akar pangkat 3 dari 10 dan akar pangkat 3 dari 4 per 3 coret ya. Jadi hasilnya berapa? Akar pangkat 3 dari 25 ditambah akar pangkat 3 dari 10 tambah akar pangkat 3 dari 4. Selesai. Tinggal kita main rumus saja ya. Kita tinggal main rumus saja. Nah, ini contoh soalnya. Agus disuruh membuat tandon air 1000 liter dalam bentuk kubus. Ukuran kubus yang harus dibuat Agus adalah, ini gampang sekali ya. Jadi volume kalau kubus itu kan rusuk kali rusuk ya, sama dengan R pangkat 3. Nah, volume kubusnya yang disuruh yang akan dibuat oleh Agus itu 1000 liter. Nah, sekarang pertanyaan R-nya berapa? Ya tinggal akar pangkat 3 dari 1000 berapa? 10. Nah, selesai ya. Sangat mudah ya, sangat mudah. Oke, mungkin itu dulu ya materi akar hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa memahami semua apa yang saya jelaskan ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih.